Selamat sore Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda. Edisi Kamis 9 April 2026 bersama saya Audran Daryolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut kita simak topik utama untuk hari ini. Kapal nelayan terbakar di tengah laut. 3 orang tewas dan 5 hilang. Mantan Menhub RI mangkir dari persidangan. Polda Sumut tangani laporan dugaan jaksa, ancam satpam pakai senpi. Diduga mesin induk di dalam kamar mesin meledak, kapal Pukateri terbakar saat menangkap ikan di perairan Belawan. Akibat kejadian tersebut, 3 orang nelayan meninggal dunia, 5 hilang dan 13 orang nelayan berhasil diselamatkan kapal ikan lain. Kapal motor Indah Sakti yang bertolak dari Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan mengalami kebakaran di perairan Belawan, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, 3 anak buah kapal yang merupakan nelayan meninggal dunia dan 5 lainnya hilang saat awak kapal tengah beristirahat. Setelah hampir 5 jam kapal yang ditumpangi terbakar, kapal nelayan lain yang melihat adanya asap memberikan pertolongan dan berhasil menyelamatkan 13 nelayan dari kapal tersebut. Ketua HNSI Sumut Zulfahri melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar terus melakukan pencarian terhadap nelayan yang masih belum ditemukan. Atas kejadian tersebut, kami dari DPD HNSI Provinsi Sumatera Utara mengucapkan belasungkawa. Semoga kiranya kelima nelayan yang masih belum ditemukan dapat dilakukan pencarian dan dapat ditemukan agar bisa kembali kepada keluarga. Selanjutnya, DPD HNSI Provinsi Sumatera Utara akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Basarnas, PSDKP dan Polair Polda Sumatera Utara, agar tetap dilakukan pencarian terhadap nelayan yang masih belum ditemukan. Korban yang meninggal dunia beserta kapal yang terbakar di laut telah dibawa ke dermaga Pelabuhan Perikanan Samudra Gabion Belawan untuk diserahkan ke keluarga yang didampingi HNSI Sumut, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara. Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak terlihat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan pada Rabu siang. Budi Karya Sumadi akan dimintai keterangan soal kasus suap pembangunan jalur kereta api Medan Binjai Aceh di lingkungan DJKA Medan tahun 2021 hingga 2024 yang menjadikan 3 orang sebagai terdakwa. Ketiga terdakwa yakni Muhammad Husnul selaku pejabat pembuat komitmen di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Muhlis Hanggani Capa selaku PPK 2 di BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara, dan Edi Kurniawan Winarto selaku Komisaris PT Tri Tirta Permata sebagai broker proyek. Majelis Hakim Kamazoro Warwu membuka sidang dengan agenda pemeriksaan lanjutan di ruang sidang Cakra 9, Pengadilan Tipikor pada PN Medan via luring maupun daring. Dari daftar saksi yang hadir tidak ada nama Budi. Sementara berdasarkan persidangan pekan lalu, saat Budi diperiksa secara daring, Budi menyatakan siap untuk hadir secara langsung di PN Medan pada pekan ini. Namun saat ini Budi tidak terlihat di PN Medan ataupun secara daring via Zoom. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Fahmi Idris, mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait kehadiran Budi di persidangan. Sampai dengan hari ini belum ada pemberitahuan dari yang bersangkutan. Masih akan terus dipanggil, Pak? Nanti menunggu perkembangan dari Majelis Hakim. Pak, jadi kapan akan dihadirkan? Nanti nunggu dari pemberitahuan dari Majelis Hakim ya. Karena kemarin kan sudah kita periksa, namun mungkin ada yang belum, ada beberapa masalah yang belum selesai diperiksa. Berarti hari ini belum ada dapat konfirmasi, Pak ya? Saat ini belum tahu, nanti kalau ternyata setelah tengah sidang ada pemberitahuan beliau hadir yang mungkin langsung kita periksa. Tapi sampai dengan kami mulai sidang tadi belum ada pemberitahuan setelah terus kepada kami. Kasus dugaan penodongan pistol yang dilakukan seorang oknum jaksa di Sumatera Utara kini tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara.
kini tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa korban serta sejumlah saksi terkait insiden tersebut. Terkait kasus tersebut, Polda Sumatera Utara sudah menerima laporan yang dimana sebelumnya seorang satpam mendapatkan ancaman terhadap oknum jaksa yang diduga dengan menggunakan senjata api jenis pistol saat bertugas. Peristiwa tersebut diketahui adanya video dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, yang dimana dari rekaman CCTV, oknum jaksa diduga langsung mengeluarkan pistolnya dari tas lalu mengancam korban di dalam pos penjagaan saat dia bekerja. Terkait kasus tersebut, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, penyidik dari Polda Sumatera Utara sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga saksi. Nantinya penyidik di Reskrimum Polda Sumatera Utara akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor atau oknum jaksa untuk mengklarifikasi dugaan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna memastikan secara jelas kronologi serta unsur pidana dalam kasus dugaan penodongan senjata api, dan kasus ini menjadi perhatian publik serta diharapkan dapat ditangani secara profesional dan transparan oleh aparat penegak hukum. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dan LP-nya sudah diterima. Dan saat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum sudah memeriksa korban dan saksi-saksi. Saat ini untuk yang bersangkutan terlapor itu akan dipanggil beserta dengan satu orang lagi yang akan dipanggil sebagai saksi sebagainya. Ya, kalau untuk terlapor dan saksi lain sudah diperiksa dan sekarang mungkin yang tinggal terlapor dan ada satu lagi saksi yang akan kita periksa. Oke, Bu. Dua unit truk terlibat kecelakaan di jalan lintas Sumatera Kabupaten Batubara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun salah seorang supir mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk pengangkut kayu dengan truk pengangkut batu ini terjadi di Jalin Sum Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara kemarin malam. Peristiwa bermula saat truk pengangkut kayu datang dari arah Kisaran menuju Tebing Tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, truk pengangkut batu yang berada di depan berhenti karena ada kendaraan yang akan berbelok ke arah lainnya. Diduga supir kurang konsentrasi, truk pengangkut kayu akhirnya menabrak bagian belakang truk batu, sehingga mengakibatkan benturan yang keras. Bagian kabin truk pengangkut kayu rusak berat. Supir truk kayu sempat terjepit di kabin truk dan warga yang berada di sekitar lokasi kemudian melarikan supir truk kayu ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka di bagian kaki. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi truk yang terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut kini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Batubara. Tadi motor jam tertutup karena menunggu motor mau masuk ke gang Puri, jadi berhentilah. Jadi motor kayu ini nyorong dari belakang dia, Bang. Malah agak padat lah tadi jalan tadi. Itulah kronologinya, Bang. Keadaan kencang atau macam? Ya lumayan lah. Bang, bilang kencang pun nggak kencang dia. Korban jiwa ada nggak? Korban jiwa nggak. Cuman lututnya aja luka, Bang. Kira lutut. Itulah dia. Kira tak mata tak apa nggak tahu. Dibawa ke Santa Medika korban. Harga ikan laut di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Toba bertahan tinggi sejak 3 bulan terakhir. Kenaikan harga yang dipicu minimnya pasokan ini membuat omset pedagang menurun drastis. Di pasar tradisional Porsea, Lagu Boti, dan Balige, harga ikan laut kini menembus Rp44.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga berada di kisaran Rp40.000. Kenaikan tersebut terjadi pada sejumlah jenis ikan laut yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan tongkol dijual hingga Rp45.000 per kilogram, sementara ikan kembung, ikan dencis atau layang, serta ikan selar berada di kisaran Rp44.000 per kilogram, tergantung ukuran dan juga kualitas. Salah seorang penjual ikan, Marulak Tambunan, mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah berlangsung lama selama 3 bulan terakhir. Menurutnya terbatasnya pasokan ikan akibat cuaca yang tidak menentu membuat harga terus bertahan tinggi di pasaran.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan warga kini mulai mengurangi belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembelian ikan dilakukan dalam jumlah sedikit atau beralih ke lauk lain yang lebih terjangkau. Akibatnya omset pedagang ikan mengalami penurunan, sehingga para pedagang berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi atas kondisi tersebut, baik melalui upaya stabilisasi harga, bantuan bagi nelayan, maupun kelancaran distribusi pasokan ikan. Mereka berharap harga ikan laut dapat segera kembali normal agar aktivitas jual beli di pasar kembali ramai. Untuk kondisi saat hari ini memang naik drastis dia. Jadi udah sekitar ada 6 bulan yang lewat, bahkan lebih. Kenaikan harga ini rata-rata berapa Bang kira-kira? Biasanya contoh yang kayak gini kan, biasanya harga 35, jadi rata-rata 5.000 per kilo. Untuk saat ini bahkan 3 bulan sampai saat ini sangat drastis berkurang. Ya, harapan kami sebagai pedagang untuk pemerintah agar segera, artinya dipikirkanlah kami pedagang kecil ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah Kota Medan terus mendorong penataan infrastruktur kota melalui program kabel bawah tanah sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan estetik. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan bahwa pekerjaan kabel bawah tanah harus dilakukan secara terintegrasi agar memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Abjatel Sumatera Utara. Dalam pertemuan itu, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pekerjaan penataan kabel tidak berjalan parsia, melainkan terencana dan efisien dalam satu sistem terpadu. Riko Waas menekankan bahwa pekerjaan kabel bawah tanah harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur lainnya, seperti trotoar. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembongkaran ulang yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat serta menimbulkan pemborosan anggaran. Ia juga menegaskan pentingnya komitmen bersama antar pemangku kepentingan agar penataan kota tidak dilakukan secara berulang. Program penataan kabel ini merupakan bagian dari transformasi Kota Medan menuju kota yang lebih modern, tertata, dan nyaman. Pemerintah menargetkan puluhan ruas jalan bebas dari kabel udara pada tahun 2026, sekaligus menjadikan momentum ini sebagai langkah strategis memperbaiki wajah kota serta meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan secara menyeluruh. Masyarakat Kota Medan merasakan langsung peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Disduk Capil. Berbagai kemudahan yang dihadirkan mulai dari pelayanan terpadu hingga percepatan proses penertiban dokumen dinilai membantu warga dalam mengurus kebutuhan administrasi sehari-hari. Memasuki awal tahun 2026, Disduk Capil Kota Medan semakin memperkuat pelayanan dengan menambah jam operasional. Selain itu, layanan jemput bola juga terus digencarkan ke berbagai lokasi guna menjangkau masyarakat secara lebih luas. Layanan yang semakin fleksibel ini membuat masyarakat tidak lagi harus menunggu lama atau mengambil cuti hanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Tidak hanya dari sisi akses, masyarakat juga menilai pelayanan yang diberikan semakin ramah dan responsif. Proses yang lebih cepat dan transparan membuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah semakin meningkat, sekaligus menunjukkan komitmen Pemko Medan dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah seorang warga, Erni, mengaku merasakan langsung kemudahan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pelayanan Disduk Capil kini jauh lebih cepat dan tidak berbelit, sehingga sangat membantu masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dengan lebih nyaman dan efisien. Bagus. Kenapa Ibu? Ya cepat buat kerjanya. Dan bagaimana pelayanan mereka Bu? Ya gesit lah, responnya bagus, bantu. Jadi apa ini tanggapan Ibu? Puas nggak dengan pelayanan yang diberikan? Puas, besok udah selesai katanya. Hari ini saya merasa puas, pengurusan di Capil
sangat membantu. Besok udah selesai. Oke. Disduk Capil Kota Medan mencatat capaian kinerja yang signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berbagai inovasi terus dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan, termasuk memperluas akses dan mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat. Layanan jemput bola atau keliling juga digencarkan di berbagai lokasi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Hingga saat ini, capaian perekaman KTP elektronik telah mencapai 96%. Sementara layanan identitas kependudukan digital terus didorong sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis digital. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas, kinerja pelayanan Adminduk menunjukkan peningkatan pesat. Sepanjang tahun 2025, total layanan yang diberikan mencapai 590.116 dokumen, atau meningkat 28,9% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 457.994 layanan. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Untuk mendukung peningkatan pelayanan tersebut, Disduk Capil Kota Medan juga mengoptimalkan 3 titik layanan utama, yakni di Mall Pelayanan Publik, Gedung ATCS Lapangan Merdeka, serta kantor Disduk Capil Kota Medan. Dengan penyebaran layanan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, mudah, dan efisien. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi meninjau ujian dengan metode tes kemampuan akademik atau TKA yang akan menggantikan metode ujian nasional untuk yang pertama kalinya dilaksanakan di seluruh sekolah tingkat menengah pertama sekota Tebing Tinggi. Sementara untuk kendala yang dihadapi berupa adanya gangguan listrik dan kendala provider. Metode tes kemampuan akademik atau TKA merupakan metode baru yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan ujian atau menggantikan metode ujian nasional. TKA merupakan asesmen nasional terstandar yang diselenggarakan pemerintah untuk mengukur capaian pembelajaran, penguasaan konsep inti, dan berpikir kritis pada mata pelajaran tertentu. Untuk pertama kalinya seluruh pelajar tingkat SMP di Kota Tebing Tinggi melaksanakan program ujian dengan menggunakan metode tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Muhammad Dini Saragi saat meninjau pelaksanaan ujian di beberapa sekolah mengatakan metode ujian kali ini merupakan metode baru sehingga segala persiapan dan kendala yang dihadapi harus dilihat saat TKA dilaksanakan pertama kali. Dalam kegiatan tersebut sempat terdapat kendala di bagian listrik dan jaringan internet, namun hal tersebut dapat diatasi dengan cepat oleh tim pelaksana ujian. Sehingga untuk kedepannya hal yang menjadi kendala seperti ketersediaan listrik dan provider akan lebih dipersiapkan secara optimal. TKA ini memang tadi pagi hasil pantauan kami ada kendala di teknis seperti ada mati lampu, tapi itu tidak lama. Alhamdulillahnya lampunya hidup, jadi pelaksanaan TKA tetap bisa berjalan. Dan pelaksanaan TKA ini karena kita mengandalkan teknologi jaringan internet. Makanya sebelum pelaksanaan TKA ini kami sudah melayangkan surat ke PLN dan kepada provider internet. Harapan kita pada pelaksanaan TKA ini tidak ada kendala lagi, baik itu teknis, baik itu jaringan internet maupun listrik. Sementara untuk pelaksanaan ujian nasional dengan metode TKA ini akan berlangsung selama 4 hari ke depan dan akan dilaksanakan dalam beberapa sesi tergantung jumlah siswa di masing-masing sekolah di Kota Tebing Tinggi. Kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Langkat mencapai titik memprihatinkan. Lebih dari 8.000 hektar ekosistem pesisir ini rusak akibat alih fungsi lahan secara ilegal. Dari total 20.000 hektar luas hutan mangrove di Kabupaten Langkat, 8.000 hektar diantaranya kini dalam kondisi rusak parah. Kerusakan didominasi oleh aksi alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, tambak ilegal, serta penebangan pohon untuk produksi arang. Kondisi tersebut terungkap saat Badan Restorisasi Gambut dan Mangrove atau BRGM melakukan sosialisasi percepatan rehabilitasi dan perlindungan ekosistem di Langkat. Jika pembiaran terus terjadi, wilayah tersebut terancam punah yang berdampak pada pemanasan global. Upaya rehabilitasi kini terus dikebut dengan membangun kesepahaman antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat pesisir.
Peran pemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk menjaga kelestarian mangrove dari ulah oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi. Kalau kita lihat di peta mangrove nasional, itu mangrove-mangrove yang rusak itu teridentifikasi pada tutupan mangrove yang jarang dan sedang. Nah itu persentasenya sekitar mungkin 8.000-an hektar. Ya. Kemudian untuk yang potensi sendiri, potensi itu bisa berupa lahan terbuka ya, atau pesisir yang rusak, atau tambak ya, atau wilayah-wilayah yang sebenarnya itu potensi untuk menjadi habitat mangrove itu luasnya sekitar 4.000 hektar. Sudah melakukan beberapa kegiatan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang menjadi sasaran dari kegiatan FOCA ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan kegiatan Padiatapa, itu penyampaian informasi kepada masyarakat ya, yang ada lokasi yang rusak yang untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi mangrove. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan guna merehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak demi menjaga ekosistem laut dan keberlangsungan lingkungan di masa depan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pensiunan TVRI Sumatera Utara menggelar kegiatan halal bihalal sebagai ajang silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri kemarin. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas simpangan Kota Medan, kita akan suasana hangat penuh kebersamaan terlihat dalam kegiatan halal bihalal yang digelar oleh para pensiunan TVRI Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kembali tali silaturahmi antara sesama pensiunan yang sebelumnya telah lama mengabdi dan menjadi bagian dari perjalanan TVRI Sumatera Utara. Dalam suasana penuh kekeluargaan, para pensiunan saling bersalaman dan bermaafan mencerminkan makna Idul Fitri sebagai momentum untuk saling memaafkan dan juga mempererat hubungan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai cerita dan kenangan selama masa bertugas, mulai dari pengalaman liputan hingga dinamika bekerja di dunia penyiaran. Halal bihalal ini juga menjadi wadah untuk menjaga hubungan baik sekaligus memperkuat rasa kekeluargaan di antara para pensiunan TVRI Sumatera Utara. Para pensiunan berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai sarana menjaga silaturahmi serta memperkuat ikatan emosional dalam keluarga besar TVRI. Jadi terus kita jalin persatuan dan status kita, walaupun kita sudah status purna, tapi purna itu tidak putus sampai di situ aja. Kita lanjutkan silaturahmi kita dan jalin persatuan dan status kita, saling bertukar pengalaman selama menjalani pensiun. Harapannya ini terus bisa berlanjut sampai dengan akhir Allah memanggil. Melalui kegiatan tersebut, semangat kebersamaan dan silaturahmi di lingkungan keluarga besar TVRI Sumatera Utara diharapkan dapat terus terjaga. Lebih mawas diri dan tetaplah berjuang demi kejayaan TVRI dan generasi seterusnya. Kami juga berharap agar masa-masa yang akan datang TVRI lebih maju lagi. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat laporan dari petugas Sisirum Dinas Perhubungan Kota Medan berikut ini. Selamat sore, saya Estu dari Sisirum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaporkan berita terkait kondisi arus lalu lintas yang sering menjadi masalah utama bagi para pengguna jalan di kota besar di Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Medan saat ini. Untuk melihat langsung kondisi terkini, saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas
yang terjadi di beberapa titik persimpangan Kota Medan yang terpantau oleh CCTV kami. Pertama kita menuju ke simpang Jalan Guru Patispus Adam Malik. Terpantau situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Adam Malik mengalami kepadatan volume kendaraan yang mengakibatkan melambatnya kecepatan kendaraan yang melintas di simpang tersebut. Selanjutnya kita pindah ke simpang Jalan Mandala Ledda Sujono. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Ledda Sujono mulai terjadi kepadatan volume kendaraan. Personil Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan arus lalu lintas guna untuk mengurai kemacetan dan antrian kendaraan yang semakin panjang. Kemudian kita melaporkan situasi arus lalu lintas simpang Jalan Katamso Ani Idrus. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Ani Idrus mengalami kepadatan kendaraan yang mengakibatkan melambatnya arus lalu lintas dan diprediksi akan semakin memadat saat memasuki jam pulang kerja. Selanjutnya kami berpindah ke Jalan Simpang Jalan Tamrin HM Yamin, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kami tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada, serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas sore ini langsung dari Sisirum ITS Kota Medan. Dan saya kembalikan ke studio TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan. Terima kasih Estu atas laporan Anda. Pemirsa, selanjutnya berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Jumat 10 April 2026. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Jumat 10 April 2026. Pagi hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Asahan, Pematangan Siantar, Labuhan Batu, Mandeli Natal, Padang Lawas, dan Simalungun. Untuk dini hari berpotensi hujan ringan di Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Mandeli Natal, Kepulauan Nias, dan Labuhan Batu Selatan. Dengan suhu udara 14 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 99%. Arah angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 3 hingga 7 km per jam. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspadakan potensi hujan ringan hingga sedang dalam durasi yang cukup panjang di wilayah Kepulauan Nias, Pantai Barat, lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, berikut informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Menjadi seorang tenaga medis di garis terdepan tidaklah mudah, apalagi ditempatkan yang jauh dari pusat kota. Seorang tenaga medis harus mampu menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran dan juga keikhlasan. Di antara hamparan perkebunan kelapa sawit yang menjulang, serta jalan yang memanjang sungai, Desa Pematang Kabau berdiri jauh dari hiruk-pikuk kota Sarolangun, Provinsi Jambi. Disinilah Nurul Khotimah mulai menjalankan tugas mulianya, menjadi seorang bidan, tempat bergantungnya awal kehidupan di dunia. Meski memiliki kualitas unggul, kopi Bengkulu belum mendapatkan pengakuan. Di ruang sederhana Puskesmas Pematang Kabau, kehidupan dipeluk dengan penuh kesabaran. Di tempat inilah Nurul Khotimah yang akrab disapa dengan bidan Nurul menjalankan pengabdiannya. Di desa yang jauh dari pusat kota, layanan kesehatan bukanlah kemewahan,
melainkan sebuah hak bagi setiap insannya. Dan Bidan Nurul berdiri di garis terdepan untuk memastikan hak itu sampai ke setiap warga tanpa terkecuali. Puskesmas Pematang Kabau itu merupakan suatu puskesmas yang menaungi 4 desa. Itu ada Desa Pematang Kabau, Mentawak Baru, dan juga Mentawak Ulu. Nah, istimewanya di puskesmas kita ini, kita menaungi ada beberapa titik suku anak dalam di sini. Di antaranya seperti ada di Singosari, kemudian Ujung Kutai, Ujung Doho, Air Panas, Tengkuyung, dan Perjalanan Bidan Nurul membuktikan bahwa layanan kesehatan bukan soal jarak, melainkan keberanian untuk mendekat. Di tengah rimba Jambi, ia hadir sebagai asa. Memastikan hak untuk hidup sehat dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Meski memiliki kualitas unggul, kopi Bengkulu belum mendapatkan pengakuan yang sebanding di tingkat nasional. Identitas kopi daerah ini kerap hilang di jalur distribusi saat dijual dan diekspor melalui provinsi lain. Melihat kondisi tersebut, seorang pemuda hadir menggaungkan kopi Bengkulu agar dikenal luas hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Di dataran berkabut Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, ribuan batang kopi tumbuh subur di lereng-lereng perbukitan. Tanah ini telah puluhan tahun menjadi nadi kehidupan bagi masyarakatnya. Di bentang alam yang sejuk dan tanah yang subur, 3 varietas kopi tumbuh dan berkembang dengan baik. Kabupaten Kepahiang itu merupakan salah satu sentra produsen kopi Robusta di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu sendiri terkenal dengan nama daerah segitiga kopi atau dalam bahasa asingnya Coffee Triangle Region. Bersama dengan Sumatera Selatan dan Lampung merupakan produsen kopi Robusta utama Indonesia. Meski memiliki klon kopi unggulan yang secara teknis mampu menghasilkan hingga 2 ton per hektar, kopi Bengkulu saat ini belum mendapatkan sorotan dan pengakuan yang sebanding dengan kualitasnya. Salah satu penyebab utama adalah jalur distribusinya. Selama bertahun-tahun, kopi Bengkulu diekspor atau dijual dalam jumlah besar melalui pelabuhan provinsi lain. Dalam proses itu, identitas asal kopi seringkali hilang. Kopi Bengkulu berubah nama, melebur dengan label daerah lain yang lebih dikenal. Masih rendahnya nilai kopi Kepahiang, diam-diam diamati seorang anak muda bernama Bernard Mateus Suliawan, Gen Z yang sejak kecil tumbuh di lingkungan kopi. Jadi Bernard berpikir kok brand kopi Kepahiang atau kopi Bengkulu itu nggak kelihatan, di nasional itu nggak kelihatan. Bernard juga bingung kenapa gitu. Bernard melihat persoalan ini sebagai tantangan. Berbekal rasa cinta pada tanah kelahirannya dan keyakinan pada kualitas kopi Bengkulu, ia turun ke kebun, mempelajari kopi dan berdiskusi bersama petani.
Bernard membangun hubungan dengan petani tidak dengan mendikte, tetapi belajar bersama. Ia memperkenalkan konsep petik merah, fermentasi terkontrol, dan proses pasca panen yang mampu meningkatkan nilai jual. Di rumah, Bernard terus melakukan eksperimen kecil-kecilan, menunjukkan secara nyata bagaimana kualitas yang baik bisa menghasilkan kopi berkualitas dan harga yang lebih tinggi. Ia juga mengembangkan varian signature seperti 3-in-1 dan 5 nyawa. Semua diciptakan untuk memperkenalkan kekayaan rasa kopi Kepahyang. Langkah kecil Bernard perlahan membuahkan hasil. Kopi spesialty Kepahyang mulai dikenal dan menemukan pasar. Para penikmat kopi yang penasaran kemudian terpikat oleh karakter kopi Kepahyang yang khas. Kini, kopi Kepahyang tak lagi hanya dinikmati di tanah asalnya, tetapi mulai hadir di cangkir-cangkir kopi di Nusantara. Kita hampir seluruh Indonesia, di daerah Jawa, daerah Kalimantan, daerah Sulawesi. Kita pernah masuk juga di beberapa kafe di Bali. Melalui kepedulian terhadap identitas daerah, sosok seperti Bernard menjadi jembatan antara petani, pasar, dan cerita di balik kopi Bengkulu. Dari inisiatif kecil yang ia bangun, lahir kesadaran bersama bahwa kopi Bengkulu memiliki nilai, karakter, dan potensi besar untuk dikenal lebih luas. Pada tahun 2014 lalu, perhiasan dari batu giok menjadi primadona para pecinta batu akik. Tidak hanya kaum Adam, kaum Hawa juga pernah jatuh hati untuk menggunakan perhiasan dari batu giok yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Di balik kilau cincin yang terpancar di etalase toko, tersimpan cerita tentang tren yang pernah meredup dan kini perlahan bangkit kembali. Batu giok yang dulu menjadi simbol gaya hidup dan prestis, kini kembali menunjukkan geliat positif di Aceh. Setelah beberapa tahun mengalami penurunan minat pasar, usaha batu giok kini kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat. Pada masa kejayaannya, di tahun 2014 hingga 2015, batu giok menjadi bagian dari aktivitas perdagangan yang ramai. Bukan hanya sebagai perhiasan, namun juga dianggap memiliki nilai investasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, euforia tersebut meredup. Kejenuhan pasar, pergeseran tren perhiasan, serta perubahan cara pandang masyarakat membuat usaha batu giok mengalami masa sulit. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi tersebut perlahan berubah. Permintaan batu giok kembali stabil, bahkan memberikan harapan baru bagi para pedagang yang masih bertahan. Salah satunya adalah Umar, yakni adalah pedagang batu giok di Aceh yang juga menyebutkan minat masyarakat terhadap cincin batu giok kini kembali meningkat meski belum seperti masa kejayaannya. Pengusaha batu giok Umar juga menjelaskan saat ini pembeli tidak lagi sekedar mengikuti tren. Mereka lebih mempertimbangkan kualitas, keaslian, dan juga kenyamanan pemakaian. Hal ini juga membuat perdagangan batu giok berjalan lebih sehat dan stabil. Kalau sekarang alhamdulillah batu giok sedang bergerak lagi karena bongkahan di Lampung juga sudah ketemu lagi 30.000 ton giok Aceh. Sekarang permintaan kalau laku kami sudah sekitar 3 juta per hari ya, 350.000 paling murah. Yang standar 600, yang paling mahal 3.500. Jadi siapa Pak yang paling mahal? Yang mahal Neprit giok Aceh yang hijau-hijau tuh. Indogres, solar, bio solar. Dari segi harga, batu giok yang diperdagangkan memiliki variasi yang cukup beragam. Untuk kualitas terendah, cincin batu giok dibanderol mulai dari Rp350.000. Sementara untuk kelas standar, harga berkisar Rp600.000. Adapun batu giok dengan kualitas tinggi, harganya bisa mencapai Rp3.500.000. Di antara berbagai jenis yang ada, giok Neprit atau Neprit hijau menjadi yang paling mahal dan paling diburu. Disusul jenis Indogres atau solar Aceh yang memiliki karakter warna dan kejernihan khas. Keduanya banyak diminati oleh kolektor maupun pemakai harian. Bagi para pelaku usaha, meningkatnya permintaan ini menjadi angin segar. Mereka berharap tren positif batu giok dapat terus berlanjut sehingga mampu menghidupkan kembali roda ekonomi sektor kerajinan dan perhiasan giok di Aceh.
Di tengah perubahan zaman dan selera pasar, Batu Giok membuktikan bahwa kilau tradisi tak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali bersinar. Demikian informasi seputar lintas Andalas tadi mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Udrandari Olinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.